Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Maksud dari pengembangan kurikulum, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, dan hambatan dalam pengembangan kurikulum. Di sini ada dua prinsip pengembangan kurikulum. Itu yang pertama itu prinsip umum, yang kedua itu prinsip khusus. Prinsip umum secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa kompetensi komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat lentur dan fleksibel, dan pelaksananya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga di sini prinsip kontinuitas, yakni adalah kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkah kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Dan yang keempat, prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kedua itu prinsip-prinsip khusus. Prinsip khusus berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses pembelajaran mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran, dan yang terakhir prinsip berkenaan dengan pemeliharaan kegiatan penilaian. Definisi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dengan menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengarahan terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, LPTK, seperti EKIP, STKIP, dan kurikulum lembaga pendidikan, tenaga pendidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang kedua dari masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermanfaat di masyarakat. Sebagian dan agen masyarakat sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Tempat sekolah tersebut berbeda. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunaannya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Ya, mungkin sekian penjelasan tentang pengembangan kurikulum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.